Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galih Supansiapani dengan NIM G00230667 dari kelompok A2. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi anatomi, ada mekanisme ereksi dan ejakulasi, lalu implantasi, fertilisasi dan implantasi, kemudian nanti ada proses jalannya urin di traktus urinaria dan proses pertomi. Yang pertama mulai dulu dari proses mekanisme ereksi dan ejakulasi. Namun sebelum itu kita mulai dari mengenal apa itu penis. Karena ereksi dan ejakulasi itu terjadi di penis. Nah, duh. Jadi, penis ini dibagi menjadi 2 pars. Ada pars fixa yang menetap, tetap, dan pars libera yang bisa bergerak-gerak. Pars fixa itu ada bulbus penis dan crus penis, yang samping bulbus penis tengah, crus penis di sampingnya. Kemudian pars libera itu kelanjutan dari pars fixa. Nah, kalau di tengah ini akan berlanjut menjadi corpus spongiosum, kalau di samping-samping ini akan menjadi corpora cavernosa. Nah, kemudian kalau dilihat dari potongan transversal melalui corpus penis, akan terlihat penampang perparat seperti ini. Yang ini adalah corpus spongiosum, dilewati oleh uretra, kemudian yang dua ini adalah corpora cavernosa yang dilalui oleh arteri profunda penis. Nah, di corpora cavernosa ini terlihat ada rongga-rongga. Nah, rongga-rongga tersebut disebut cavernae. Nah, arteri profunda penis nanti akan bercabang mengalirkan darah ke masing-masing cavernae melalui yang disebut dengan arteri Helicinae. Nah, kemudian, eee, aduh. Nah, kemudian, eee, corpora cavernosa ini dilapisi oleh sebuah struktur yang disebut tunica albuginea. Tunica albuginea-nya ini ada 2 lapis yang melapisi masing-masing dari corpora cavernosa dan melapisi keduanya secara bersamaan. Nah, kemudian di bagian tengahnya nanti akan membentuk sebuah septum pectiniform penis. Nah, kemudian selain arteri profunda penis, kemudian di sini ada vena dorsalis profunda penis, lalu ada juga arteri dorsalis penis, lalu di sini ada vena dorsalis superficialis penis. Mhm. Nah, kemudian untuk di bagian sini, di penis di bagian luar pada arah sini, di sepanjang bulbus penis sampai corpus spongiosum itu nanti ada sebuah muskulus namanya musculus bulbospongiosus. Lalu untuk di samping-sampingnya ada muskulus namanya ischio cavernosa. Nah, untuk di sini nggak begitu terlihatan, nggak terlihat, emang nggak terlihat, tapi di situ ada. Nah, kemudian masuk ke mekanisme ereksi. Nah, mekanisme ereksi ini dirangsang oleh saraf parasimpatis. Jadi, awalnya ada rangsangan. Rangsangan ini bisa ditimbulkan oleh taktil, sentuhan, ataupun karena vesika urinaria yang penuh, atau bisa juga ductus deferensnya penuh. Jadi ada rangsangan, kemudian diterima oleh reseptor afferent, oleh nervus dorsalis penis, kemudian dibawa menuju ke sistem saraf pusat. Kemudian dibawa lagi ke efektor, diproses di sistem saraf pusat, dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Nah, kemudian menuju ke eferen. Kemudian dari efektor menuju ke eferen, oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis. Nah, kemudian akan terjadi sebuah relaksasi otot pada otot polos pada corpus cavernosus penis dan terjadi dilatasi atau perlebaran arteri Helicinae. Nah, tadi arteri Helicinae kan merupakan arteri yang mengisi darah, mengaliri darah ke cavernae, rongga-rongga di cavernosa, corpora cavernosa. Nah, karena mengalami dilatasi, maka aliran darahnya itu akan bertambah sehingga
Kavernae ini akan terisi penuh dengan darah. Hal ini menyebabkan terjadinya peregangan pada tunika albugenia. Tunika albugenia yang mengelilingi corpora cavernae ini meregang karena di sininya penuh. Cavernosanya itu membesar sehingga tunika albugenianya menegang. Nah, karena menegang maka akan menjepit vena dorsalis profunda penis. Nah, karena menjepit vena ini, maka aliran darah yang masuk ke penis nggak bisa kembali ke jantung. Sehingga kondisi tersebut akan terus dipertahankan, sehingga terjadilah, eee, sehingga ya terjadilah pembesaran ukuran kondisi tegang pada penis kita, yang disebut sebagai ereksi. Selanjutnya adalah ejakulasi. Kalau ejakulasi ini dirangsang oleh saraf simpatis. Proses ejakulasi ada dua, yaitu emisi dan ejakulasi. Kalau emisi ini adalah transmisi cairan semen ke uretra. Nah, kalau ejakulasi adalah proses cairan semen dikeluarkan dari uretra. Nah, diawali oleh ada rangsangan yang diterima oleh reseptor aferen, oleh nervus pudendus centrum, dan akan dibawa rangsangannya menuju ke NIL-CLMS segmen lumbalis 1 sampai 3, menuju ke efektor, dan kemudian akan memberikan efek berupa emisi. Nah, efek emisi berarti tadi akan ada transmisi cairan semen ke uretra. Nah, itu wujudnya itu dalam bentuk kontraksi-kontraksi dari kelenjar-kelenjar. Kelenjar vesicula seminalisnya berkontraksi sehingga mengeluarkan sekretnya. Prostatnya berkontraksi sehingga mengeluarkan sekretnya. Kemudian bulba uretralisnya berkontraksi sehingga mengeluarkan sekretnya. Kemudian dari ductus deferensnya juga berkontraksi sehingga spermanya akan turun ke bawah ke sini. Lalu untuk di sini, untuk sphincter ini juga akan berkontraksi sehingga akan mencegah urin ikut masuk ke dalam sini. Nah, kemudian akan dilanjutkan proses ejakulasi. Nah, proses ejakulasi ini saat rangsangannya itu semakin bertambah dan mencapai kadar tertentu, ini akan menyebabkan kontraksi arteriol helicinae. Arteri helicinae tadi kan saat ereksi kan dia berdilatasi sehingga darah-darahnya masuk ke cavernosum dan penuh sehingga menjepit vena. Nah, karena ini mengalami kontraksi, maka darah-darahnya yang tadi terjebak nggak bisa keluar akan kembali mengalir. Nah, kemudian akan ada tambahan kontraksi dari musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus yang ada di luar tadi, yang ada di bulbus penis dan crus penis, yang di bagian luar itu. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kontraksi-kontraksi tersebut akan menyebabkan, cairan semen yang tadi udah berkumpul pada saat proses emisi akan keluar dari uretra. Nah, kemudian untuk kelenjar-kelenjar yang berperan dalam proses ereksi dan ejakulasi ini ada vesicula seminalis, ini yang warna hijau. Ini menghasilkan sebuah sekret, yang mengandung fruktosa untuk nutrisi dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, kemudian ada ini kelenjar prostat yang akan menghasilkan sebuah cairan putih seperti susu yang isinya itu mengandung, fosfatase asam dan asam sitrat, yang mana sifatnya ini alkalis sehingga bisa menetralkan kondisi vagina yang asam, sehingga sperma bisa tetap hidup. Nah, kemudian untuk bulba uretralis oper ini untuk mensekresikan mukus untuk apa, sekresinya ini untuk pelumas. Nah nah, ya, kemudian untuk ini sampai sini. Untuk ereksi, ejakulasi, dan kelenjar-kelenjarnya sampai ke situ selesai, kemudian lanjut ke fertilisasi dan implantasi. Dimulai dari fertilisasi terlebih dahulu. Fertilisasi adalah proses pertemuan antara ovum dengan sperma. Nah, ovum dihasilkan oleh wanita dari ovarium.
ovarium, ada folikel-folikel yang nantinya menghasilkan ovum, kemudian terjadi ovulasi, ovumnya dikeluarkan dan ditangkap oleh fimbriae di tuba Fallopi. Nah, fimbriae dari tuba Fallopi ini kemudian akan gerakan peristaltik yang menggiring ovumnya ini menuju ke uterus. Nah, selanjutnya dari spermanya sendiri. Sperma masuk lewat vagina, kemudian masuk ke serviks dan sampai di sini, kemudian sperma dari sini bisa naik ke atas sini karena adanya kontraksi uterus yang disebabkan oleh hormon oksitosin yang dihasilkan oleh wanita saat sedang orgasme dan prostaglandin yang ada di sperma yang tadi dihasilkan oleh vesicula seminalis, sehingga spermanya itu bisa naik ke sini. Dan nanti sperma akan bertemu dan terjadi fertilisasi, yang mana biasanya terjadi di ampula tuba Fallopi, di bagian ampulanya di sini. Nah, saat bertemu nggak bisa langsung gitu saja langsung bertemu sperma ovum nggak bisa, karena ovumnya ini dilindungi oleh corona radiata dan ada zona pellucida. Nah, jadi si sperma ini harus bisa masuk melewati corona radiata dan menembus zona pellucida. Nah, si spermanya bisa melakukan hal itu karena ada enzim hyaluronidase dan proteolitik yang dimiliki oleh akrosom sperma. Nah, dan singkat cerita terjadi fertilisasi dan akan terbentuk zigot. Zigot ini kemudian akan aktif membelah sambil menuju ke uterus, dia akan aktif membelah dan hingga akan terbentuk blastokista. Saat sudah hampir mencapai uterus, ini akan terbentuk blastokista sekitar pada hari ke-4 sampai hari ke-5. Nah, blastokista ini kemudian akan melakukan implantasi ke dinding rahim, ke endometrium. Nah, itu dapat terjadi karena di blastokista ini permukaannya ini merupakan sel-sel trofoblast. Sel-sel trofoblast ini akan menginvasi, akan menyerang dinding-dinding endometrium, menggerogotinya, kemudian menempelkan dirinya ke sana. Nah, dari sel-sel trofoblast ini, dari kandungan-kandungan yang ada di endometrium ini digunakan sel-sel trofoblast ini untuk memberikan nutrisi ke blastokistanya, sehingga di awal-awal implantasi ini sebelum adanya plasenta, dia itu masih bisa mendapatkan nutrisi. Nah, mungkin untuk implantasi dan fertilisasi segitu. Kemudian lanjut ke jalannya urin di traktus urinarius dan proses berkemih. Jadi urin itu kan dihasilkan oleh ginjal. Nah, di ginjal itu ada satu unit fungsional terkecil yang disebut nefron yang ada glomerulus, capsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, terus tubulus contortus distal, lalu ada tubulus collectivus. Nah, dari lewat situ nanti akan terbentuk urin sesungguhnya dan kemudian menuju ke tubulus collectivus, kan. Prosesnya kan kita tahu seperti itu. Kemudian zona-zonanya terlebih dahulu, ada zona korteks yang di luar piramida-piramida ini. Kalau di piramida-piramida ini namanya zona medula. Nah, kemudian tadi tubulus collectivus itu ada di medula, ada di piramida-piramida ini. Kumpulan tubulus collectivus itu nanti akan membentuk yang namanya papilla renalis yang terletak di ujung dari piramida medula renalis. Nah, di sini ada papilla renalis. Yang merupakan kumpulan tubulus collectivus, kemudian menuju ke calyx minor. Calyx minor kemudian berkumpul menjadi calyx mayor, kemudian kumpulan calyx mayor jadi berkumpul ke pelvis. Nah, di pelvis ini kemudian menuju ke ureter. Nah, di ureter ini ada 3 penyempitan. Yang pertama ini ada penyempitan di pelvis yang disebut ureteropelvic junction. Kemudian ada penyempitan lain di bifurcatio dengan arteri iliaca interna.
persilangan dengan arteri leaka interna terjadi penyempitan. Kemudian saat ureter hendak memasuki vesika urinaria juga terjadi penyempitan. Nah, kemudian masuk ke proses berkemih. Nah, proses berkemih ini, eee, ya proses berkemih, proses saat ingin kencing. Nah, ini ada rangsangan simpatis akan menyebabkan pengisian dari vesika urinaria, kandung kemih. Lalu untuk parasimpatis akan menyebabkan pengosongan. Nah, jadi kan tadi kan urin dari ureter akan dikumpulkan di vesika urinaria. Nah, kita tahu vesika urinaria ini untuk menampung. Namun gimana caranya? Jadi rangsangan simpatis akan menyebabkan pengisian. Hal ini sebelumnya kita perlu tahu ada yang namanya struktur namanya musculus detrusor dan musculus, sphincter vesicae. Nah, jadi saat ada rangsangan saraf simpatis ini, maka ada rangsangan saraf simpatis, maka akan menyebabkan, musculus detrusor ini relaksasi, sedangkan musculus sphincter aninya ini kontraksi. Nah, musculus sphincter ani yang kontraksi ini menyebabkan pintunya ini tertutup sehingga urin nggak bisa keluar. Heeh. Nah, kemudian kalau ada rangsangan parasimpatis, maka akan menyebabkan musculus detrusor ini berkontraksi. Muskulus yang ada di dinding-dinding kandung kemih ini berkontraksi, sedangkan muskulus di lubang ini yang musculus sphincter vesicae-nya akan relaksasi. Lubangnya ini akan membuka sehingga akan menyebabkan, eee, urin yang ditampung ini bisa keluar. Nah, proses ini itu bisa dilakukan secara sadar. Namun biasanya saat sudah tua itu kan, kondisi sudah lemah, musculus sphincter vesicae-nya ini kadang kemampuannya menurun sehingga orang tua itu sering bocor. Nah, jadi ya kurang lebih proses berkemih seperti itu, ada pengisian, ada pengosongan, yang berperan penting adalah musculus detrusor dan musculus sphincter vesicae. Jadi, kurang lebihnya seperti itu materi anatomi yang bisa saya jelaskan. Tadi ada mekanisme ereksi, ejakulasi, lalu ada kelenjar-kelenjar yang berpengaruh, kemudian ada implantasi dan fertilisasi, kemudian ada proses jalannya urin dan mekanisme berkemih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.